Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyiduna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertemuan kali ini kita mulai membaca kitab yang baru. Kitab yang akan kita baca adalah Syarhul Ahadits Al-Qudsiyah, syarah hadis-hadis Qudsi yang disyarah oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Dalam kitab ini banyak hadis qudsi yang disusun dan disyarah oleh Imam Sya'rawi, seorang ulama Mesir yang terkenal dengan keahliannya di dalam berdakwah dan keahliannya dalam menafsirkan Al-Quran. Kali ini kita akan membaca hadis yang pertama yang disyarah oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya, dan Allah ingin makhluk itu pun berkasih sayang. Hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang tercatat di dalam sejarah paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir 6.000 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Maka dalam urutan sahabat-sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sehingga nanti kalau kita membaca hadis, apakah itu hadis yang biasa ataupun hadis qudsi, maka nama Abu Hurairah ini sangat sering kita dengar, ya. Walaupun dia masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah dan Rasulullah wafat pada tahun ke-11 Hijriah. Jadi kurang lebih dia hanya 4 tahun berguru dengan Rasulullah. Tapi dengan kesungguhannya, dia tunggu Rasulullah depan pintu Rasulullah. Orang lain menunggu di majlis, dia menunggu Rasulullah keluar dari rumah. Dia lihat bagaimana Rasulullah berjalan bersapa dengan orang lain, sehingga banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan Allah Subhanahu wa taala berkata, kata Allah Subhanahu wa taala, ana ar-Rahman, aku adalah ar-Rahman. Ar-Rahman ini adalah nama, salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat dalam urutan Asmaul Husna dari 99 nama Allah, Ar-Rahman ini adalah nomor 1. Kenapa? Kata ulama begini, Ar-Rahman ini adalah nama Allah yang paling terbaik, yang menunjukkan Allah itu memiliki kasih yang tak terbatas dibandingkan dengan makhluknya. Allah memiliki kasih yang tak terbatas disebut dengan Ar-Rahman, baik kepada orang kafir, baik kepada orang muslim, baik orang salat maupun orang tidak salat mendapatkan kasih dari Allah. Maka di dalam Al-Quran Allah menyebut bahwa dirinya Rahman, sehingga ulama ketika menyusun nama-nama yang dilarang untuk digunakan oleh seorang manusia seperti kita, haram bagi kita menggunakan nama Ar-Rahman saja, karena itu nama khusus Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ar-Rahim, di dalam Al-Quran Allah menyebut Nabi Muhammad itu Ar-Rahim, tapi tidak ada satu pun makhluk yang disifati memiliki sifat Ar-Rahman. Cuma Allah yang memiliki sifat Rahman. Tapi kalau Rahim, Rasulullah itu disebut dengan Rahim, ya. Oleh karena itu Ar-Rahman ini adalah sifat khusus yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sifat-sifat Allah yang lain itu lahir dari sifat Ar-Rahmannya Allah. Allah memiliki sifat pengampun karena Allah memiliki rasa kasih dan sayang kepada kita. Allah memiliki sifat pemberi rezeki karena Allah memiliki rasa kasih dan sayang kepada makhluknya. Sehingga Ar-Rahman ini adalah nama yang utama bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata Allah, ana Ar-Rahman, aku ini adalah Ar-Rahman. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir, Ar-Rahman ini diterjemahkan bahwa lil jami', untuk semua makhluk Allah kasih. Muslim, kafir, ya, solat tidak solat, apapun agamanya, bahkan cacing dalam tanah pun dia tak perlu kerja, mendapatkan kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menunjukkan kasihnya Allah ini, kata Allah, wa khalaqtur rahmah. Nah, aku ciptakan rahim. Ini Allah tunjukkan bagaimana Allah memiliki sifat kasih. Tadi kata Allah, wa khalaqtur rahmah, dan aku ciptakan rahim. Rahim yang dimaksud adalah rahim yang ada dalam diri seorang perempuan, yang tidak ada pada diri laki-laki. Wa syaqaqtu laha isman min ismi, aku ciptakan rahim dan aku kasih nama pakai namaku, kata Allah.
Jadi Ar-Rahman, Rahim itu nama Allah, satu akar kata, Rahamim, kasih sayang. Jadi kata Allah, pertama Allah bilang, aku ini memiliki kasih dan sayang yang tak terbatas. Bahkan nanti di surga ada tertulis, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Allah mencantumkan nanti di sana, sesungguhnya kasih sayangku lebih aku dahulukan daripada marahku, kata Allah. Kalau Allah dahulukan marah, mungkin kita tidak akan bisa bertahan seusia ini, karena banyaknya maksiat yang kita lakukan. Tapi Allah dahulukan kasihnya, Allah tunggu bertobat dan segala macam. Nah, bentuk kasih sayang Allah itu, kata Allah, Allah ciptakan rahim pada diri perempuan. Dan rahim itu pun, kata Allah, syaqaqtu laha isman min ismi. Rahim itu pun aku buat, aku ciptakan, dan aku kasih nama pakai namaku, kata Allah. Nah, jadi luar biasa, pada diri seorang perempuan ada satu nama, dan itu diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala, Rahim. Maksudnya apa? Kalau kita ingin kaitkan, Allah memiliki sifat kasih dan sayang tak terbatas. Lalu apa hubungannya dengan rahim yang ada pada perempuan? Maksud Allah adalah gini, ya. Dengan rasa kasih dan sayangku, maka aku ingin kalian pun berkasih sayang, itu maksudnya. Dan bentuk kasih sayang itu adalah berawal dari rahim. Tidak ada kasih sayang yang lebih hebat mengalahkan kasih sayang disebabkan oleh rahim. Maksudnya apa? Kasih sayang emak kepada anaknya takkan bisa dikalahkan oleh kasih sayang suami kepada istrinya. Apalagi yang disebut dengan rahim, kakak dan adik satu rahim, anak kepada paman, anak kepada tante, segala macam. Maka kasih sayang yang disebabkan rahim ini adalah ikatan kasih sayang yang paling kuat yang Allah ciptakan, ya, karena Allah memang memiliki sifat kasih sayang. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah benci kalau orang tidak memiliki kasih sayang kepada orang yang satu rahim dengan dia. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Man yasilaha asiluhu wa man qata'aha aqta'uhu, man yaqta'uha aqta'uhu." Kata Allah, kalau orang menghubungkan tali yang satu rahim ini tadi, maka aku akan berhubungan baik dengan dia. Tapi kalau dia putuskan tali rahim ini tadi, maka aku pun akan putuskan hubunganku dengan dia. Karena simbol kasih sayang Allah tunjukkan kepada rahim perempuan itu. Nah, inilah hadis ini, ya. Di satu sisi Allah ingin tunjukkan betapa kasih sayang Allah yang tak terbatas. Di sisi lain ada hukum di sana. Hukum yang dimaksud adalah hukum silaturahim. Kita mungkin sering menerjemahkan silaturahim itu terlalu lebar, ya. Kumpul-kumpul satu rahim. Padahal rahim yang dimaksud di sini adalah orang yang masih satu rahim dengan kita. Ada ulama membataskannya, yang penting satu nenek kita sama dia. Ya, emak kita, paman kita, siapa lagi? Adik-adik kita, sepupu-sepupu kita, ini dianggap orang yang satu rahim dengan kita. Orang yang satu rahim ini wajib bagi kita menjaga hubungan baik dengan mereka. Sampai-sampai kata Allah apa? Buruk hubunganmu dengan orang itu, orang yang satu rahim ini, maka buruk hubungan Allah denganmu. Kalau bagus hubunganmu dengan orang-orang ini, maka bagus hubunganmu dengan Allah denganmu. Begitulah kurang lebih makna kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita. Maka tantangan besar bagi kita bagaimana menjaga hubungan baik dengan kakak, dengan adik dan segala macam. Karena itu bentuk kasih sayang Allah. Allah ingin dengan sifat kasih sayang Allah itu manusia memiliki sifat kasih sayang, dan puncak kasih sayang manusia itu disebabkan kena rahim. Walaupun ada kasih sayang lagi, kata Allah, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi semua yang ada di bumi ini. Cuman puncaknya adalah sayangilah orang yang satu rahim dengan kalian. Sampai-sampai kata Rasulullah apa? La yadkhulul jannah qati'. Tak akan masuk surga orang yang buruk hubungannya dengan saudara-saudaranya satu rahim dengan dia. Tak masuk surga. Bahkan dalam hadis lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Rahmat Allah, kasih sayang Allah tak akan turun di negeri yang di negeri itu banyak orang yang memutuskan tali silaturahim. Ini pun baru ini. Banyak orang-orang memutuskan tali silaturahim, berkelahi dengan kakak, berkelahi dengan adik, mungkin bermusuhan dengan orang tua, tidak tegur sapa dengan paman-pamannya. Takkan turun rahmat Allah untuk negeri itu. Maka begitulah pengaruh. Karena tadi di awal Allah katakan Allah memiliki sifat kasih sayang
dan Allah ingin manusia berkasih sayang, dan puncak kasih sayang yang harus dijaga manusia adalah bahwa manusia itu harus berkasih sayang dengan orang-orang yang satu rahim. Karena rahim itu diciptakan oleh Allah sengaja, dan Allah sendiri yang ngasih nama, dan nama yang Allah gunakan untuk rahim itu diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan hadis ini dengan baik supaya kita jangan bingung kenapa rezeki kita sulit, kenapa banyak malapetaka yang terjadi. Karena Rasulullah sudah mengatakan, mau panjang umur, mau banyak rezeki, syaratnya kata Allah, kata Rasulullah apa? Hubungan tali silaturahim harus dijaga. Maka ketika orang Badui datang, ya Rasulullah, gimana cara masuk surga? Salat, puasa, bayar zakat, tali silaturahim jaga, masuk surga kata Rasulullah SAW. Maka jaga dengan baik lapang dada kita ketika berkelahi dengan adik, dengan kakak, berlapang dada kita ketika berkelahi dengan kerabat-kerabat kita, dan carilah waktu yang baik untuk kita mendatangi, berziarah, membantu dan lain-lain agar pintu surga tidak tertutup untuk kita. Inilah hadis qudsi pertama yang disyarah oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam kitab Syarhul Al-Ahadits Al-Qudsiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.